Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi kita kali ini diawali dengan pembacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami menjadi murid-murid-Mu yang setia, yang tahu mewartakan kerajaan Allah kepada bangsa-bangsa. Engkau menuntun kami di jalan yang gelap menuju terang sejati, agar kami beroleh keselamatan. Dan dari pengalaman itu, kami Kau utus untuk menjadi pewarta cinta-Mu kepada sesama kami. Doronglah kami untuk melihat cinta-Mu sebagai nilai utama di dalam hidup kami, agar segala sesuatu yang kami lakukan selalu berasal dari cinta-Mu dan bermuara pada cinta-Mu, sehingga semakin banyak orang mengalami cinta sejati yang menyelamatkan itu, lalu berbalik dari kehidupannya yang salah dan mengikuti Engkau jalan kebenaran dan hidup. Engkau yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, kita telah melewati serangkaian refleksi tentang kerajaan Allah dengan sebuah keyakinan bahwa kerajaan Allah merupakan pencapaian besar yang ingin diperoleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Perwujudan utuh kerajaan Allah sepenuhnya berada di tangan Bapa, dan hanya kita alami ketika kita melewati gerbang kematian menuju kehidupan baru dalam haribaan Tuhan. Walaupun demikian, sebagai murid Tuhan kita diutus untuk mewartakan kerajaan Allah itu, bahkan membentuk pola hidup yang menjadi indikasi adanya kerajaan Allah di dunia. Maka kita semua didorong Kristus untuk menjadi pribadi yang taat kepada firman-Nya, yang berlaku baik dan benar kepada semua orang, dan memperjuangkan sukacita bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, kita membahasakan wujud konkret kerajaan Allah dalam hidup manusia, agar orang tergerak untuk mencari pribadi yang menginspirasi semua proses yang begitu agung. Dan ketika mereka mencapai Kristus, asal dari segala sesuatu ini, kita boleh bersukacita karena perjuangan kita menemukan hasilnya. Dalam kerangka pikir inilah saya mengajakmu semua untuk merenungkan nilai kerajaan Allah sebagai prioritas di dalam kehidupan seorang murid Tuhan. Dalam perumpamaan kali ini, Yesus membahasakan kerajaan Allah sebagai harta karun yang terpendam di dalam tanah atau mutiara yang sangat berharga. Semua orang berusaha untuk mencari kekayaan, dan harta karun itu seringkali datang sebagai sebuah nasib baik. Hal yang sama terjadi juga pada perumpamaan tentang mutiara yang berharga. Jika mutiara itu begitu berharga dan sanggup memberi kepuasan bagi orang yang memilikinya, maka si pedagang itu tak akan segan untuk menjual segala harta miliknya, lalu membeli mutiara berharga itu. Namun jika itu dihubungkan dengan kerajaan Allah, nilai yang kita pegang adalah keutamaan kerajaan Allah itu,
sebagai prinsip pokok yang tak tergantikan oleh apapun. Dengan kata lain, jika seseorang sungguh berupaya dan akhirnya menemukan prinsip pokok kerajaan Allah, dia rela untuk mengabaikan semua yang lain dan sepenuhnya memusatkan segala bakat, energi, dan kreativitas untuk mencapai nilai kerajaan Allah tersebut. Pertanyaan pokok bagi kita saat ini adalah, apa sesungguhnya nilai utama yang menjadi indikasi adanya kerajaan Allah tersebut? Secara pribadi saya meyakini bahwa nilai kerajaan Allah yang sejati itu adalah cinta yang tulus, yang membawa pembebasan dan memberi kehidupan. Ketika setiap murid Tuhan mau mewujudkan cinta yang tulus, setiap orang akan bertumbuh sesuai dengan karakternya dalam upaya untuk membagi sukacita dan membahagiakan sesama. Cinta yang tulus membuat seseorang bebas untuk mengungkapkan dirinya tanpa khawatir bahwa ia direndahkan atau dihina orang yang lain. Cinta yang tulus tidak berprasangka terhadap pribadi lain dan mau menerima mereka apa adanya. Cinta yang tulus tidak menyombongkan diri, mau mengangkat martabat sesama, dan rela memperjuangkan kebenaran dan keadilan, walaupun untuk itu ia harus mengorbankan dirinya sendiri. Cinta yang tulus memungkinkan seseorang mengalami damai sejati, karena di dalam dirinya tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada kepalsuan, dan ia siap untuk menerima semua konsekuensi dari sikapnya tersebut ketika dilawan oleh orang-orang yang tidak mengasihinya. Kristus menunjukkan contoh tersebut ketika ia mengasihi orang-orang berdosa dan mengantar mereka untuk melewati kegelapan hidupnya. Karena Yesus mencintai orang apa adanya. Ia membenci dosa, tetapi mencintai pendosa yang bertobat. Bahkan untuk membuktikan cintanya tersebut, Yesus rela melayani manusia hingga titik darah penghabisan, sampai wafatnya di kayu salib. Cinta sejati ini bagi saya merupakan indikator terbesar adanya kerajaan Allah di dunia ini. Namun memperjuangkan cinta sejati jelas membutuhkan energi rohania yang besar, dan kita ingin menimba energi rohania tersebut dalam doa-doa kita di depan sakramen Maha Kudus. Maka para adorator sekalian perlu juga merenungkan dan melihat ke dalam batin masing-masing. Adakah semua energi iman yang telah diraih berkat adorasi di depan sakramen Maha Kudus telah membebaskan dia dari kecenderungan untuk menghakimi sesama, memandang rendah orang lain, membalas dendam, atau berbagai prasangka buruk yang menyertai kelemahannya sebagai manusia? Jika itu masih terjadi, kita membutuhkan proses yang panjang untuk meraih cinta sejati. Maka hendaknya kita sekalian memanfaatkan waktu yang berharga di depan sakramen Maha Kudus ini sebagai kesempatan untuk terus-menerus merenung, agar pada akhirnya kita sanggup menampilkan sebuah wujud cinta sejati, cinta yang tulus, yang mengundang sesama untuk membaharui diri. Semoga pada akhirnya Kristuslah yang dimuliakan, dan orang-orang sepenuhnya dihantar menuju keselamatan sejati dalam cinta Bapa Surgawi. Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah kami pencari harta kerajaan Allah ini dalam seluruh perjalanan hidup kami. Dan semoga berkat pencarian yang tak kunjung putus, kami akhirnya mampu membaharui diri kami, sehingga menjadi garam dan terang bagi sesama. Dan ketika orang menemukan dirimu di dalam pelayanan kami,
semoga nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.